Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan yang baik-baik dan terbaik buat kita semua di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Kisah inspirasi menarik dari Abu Nawas selanjutnya. Menanam bintang-bintang di kebun. Pada suatu malam yang cerah, langit terlihat begitu indah dihiasi ribuan bintang. Abu Nawas duduk di depan rumahnya sambil menatap langit. Ia tampak merenung dalam diam, lalu tiba-tiba tersenyum. Andai saja bintang-bintang itu bisa kutanam di kebun, pasti malamku akan selalu terang, gumamnya. Dari gumaman iseng itu, muncullah ide konyol yang hanya bisa muncul dari seseorang secerdik Abu Nawas. Keesokan harinya, penduduk desa dibuat heboh oleh tingkah Abu Nawas. Ia terlihat membawa sekop dan ember ke kebunnya sambil membawa sebuah karung besar berisi pasir yang berkilau. "Apa yang kau lakukan, Abu Nawas?" tanya tetangganya. Dengan serius Abu Nawas menjawab, "Aku ingin menanam bintang di kebunku agar malamku selalu terang." Penduduk desa tentu saja bingung dan mengira Abu Nawas sedang tidak waras. Abu Nawas pun mulai menggali lubang-lubang kecil di kebunnya dan memasukkan pasir mengilap ke dalamnya satu persatu. Ia bahkan menutupnya dengan hati-hati dan menyiramnya seperti menanam biji tanaman. Ketika malam tiba, ia duduk di kebun menatap langit. Orang-orang yang lewat hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuannya. Tapi Abu Nawas tetap tenang, seolah tahu sesuatu yang tidak mereka tahu. Berita tentang kelakuan Abu Nawas menyebar hingga ke istana. Sang raja, yang sudah lama mengenal keanehan Abu Nawas, menjadi penasaran dan memanggilnya ke istana. "Wahai Abu Nawas, kudengar kau sedang menanam bintang di kebunmu. Apakah itu benar?" tanya raja dengan nada menggoda. Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Benar, tuanku. Sebentar lagi kebun saya akan bersinar seperti langit malam." Raja pun tertawa geli. Namun ia juga penasaran, apa maksud sebenarnya di balik perbuatan Abu Nawas. Melihat ketertarikan sang raja, Abu Nawas mengundangnya untuk datang melihat kebunnya malam itu juga. "Jika tuanku berkenan, malam ini saya undang melihat kebun bintang saya," katanya. Sang raja, yang sangat ingin tahu, menyanggupi. Malam itu, dengan diiringi beberapa pengawal, raja datang ke kebun Abu Nawas. Betapa terkejutnya sang raja ketika melihat kebun Abu Nawas. Di sana, lampu-lampu kecil berwarna-warni terpasang di antara tanaman, memantulkan cahaya dari pasir berkilau yang ditanam Abu Nawas. Cahaya itu tampak berkelip seperti bintang. "Luar biasa. Ini seperti melihat langit di tanah," seru sang raja. Abu Nawas pun tersenyum. "Tuanku, saya tahu bintang di langit tidak bisa ditanam, maka saya ciptakan bintang saya sendiri di bumi." Raja pun tertawa terbahak-bahak dan memuji kecerdikan Abu Nawas. "Kau memang selalu punya cara unik untuk menyampaikan pesan. Bintangmu mungkin bukan dari langit, tapi cahayanya membuat hati orang senang." Sejak saat itu, kebun Abu Nawas dikenal sebagai kebun bintang, tempat warga berkumpul setiap malam menikmati keindahan yang diciptakan oleh pikiran cemerlang seorang Abu Nawas. Kisah cerita Abu Nawas selanjutnya menangkap cahaya. Pada suatu pagi yang mendung, langit tampak suram dan gelap. Matahari belum juga muncul, dan desa tempat tinggal Abu Nawas tampak redup seperti malam. Warga desa menjadi gelisah. "Ada yang aneh hari ini. Mengapa cahaya matahari tidak datang?" tanya salah seorang penduduk. Abu Nawas yang tengah duduk di warung kopi tersenyum mendengar kegelisahan mereka. "Mungkin cahayanya sedang tersesat," jawabnya santai, membuat beberapa orang mengerutkan dahi. Namun, diam-diam, sebuah ide aneh muncul di benak Abu Nawas. Ia ingin pergi dalam perjalanan untuk menangkap cahaya. Sore harinya, Abu Nawas mulai bersiap. Ia membawa karung besar, jaring ikan, topi lebar, dan botol kaca. "Untuk apa semua ini, Abu Nawas?" tanya tetangganya. "Aku akan menangkap cahaya agar bisa kubawa pulang," katanya. Orang-orang tertawa, mengira Abu Nawas hanya menghibur diri. Tapi Abu Nawas tak gentar. Ia tahu, walaupun mustahil, selalu ada cara untuk membuat hal mustahil menjadi nyata, paling tidak, dalam bentuk cerita. Abu Nawas memulai perjalanannya menuju hutan di sebelah timur desa, tempat pertama cahaya pagi biasanya datang. Ia berjalan sambil menengadah, berharap melihat sinar matahari menembus awan. Namun, langit tetap kelabu. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seekor burung hantu tua yang bijak. "Mau kemana kau, wahai manusia aneh?" tanya burung hantu. "Aku sedang mencari cahaya."
Aku ingin menangkapnya dan membawanya pulang ke desaku, jawab Abu Nawas dengan serius. Burung hantu terdiam sejenak, lalu menunjuk ke arah bukit yang jauh. Pergilah ke sana. Mungkin kau akan menemukan sesuatu yang lebih terang dari cahaya itu sendiri. Dengan semangat, Abu Nawas mendaki bukit yang ditunjukkan burung hantu. Di puncak, ia melihat kabut yang perlahan menipis dan menyibak sinar lembut dari matahari yang mulai muncul. Ia segera mengayunkan jarinya ke udara, mencoba menangkap sinar itu. Tentu saja sia-sia. Sinar itu menembus jaringnya dan menyinari wajahnya. Cahaya tak bisa ditangkap seperti ikan, katanya pelan, lalu membuka botol kacanya, berharap bisa menyimpan sinar di dalamnya. Tapi cahaya itu tetap bebas. Namun anehnya, Abu Nawas merasa hangat di dadanya. Ia mulai mengerti sesuatu. Saat turun dari bukit, Abu Nawas bertemu dengan seorang anak kecil membawa lentera menyala terang. Wajah anak itu ceria meski sekitarnya masih kelam. "Dari mana kau mendapat cahaya itu?" tanya Abu Nawas. Anak itu menjawab, "Aku membuatnya dari senyuman dan harapan." Abu Nawas tertegun. "Cahaya bisa datang dari dalam diri?" tanya Abu Nawas. Anak kecil itu mengangguk, "Selama hatimu hangat dan pikiranmu terang, kau tak perlu mengejar cahaya kemana-mana." Dengan pikiran yang penuh renungan, Abu Nawas kembali ke desanya. Langit masih mendung, tapi ia mulai tersenyum. Ia mulai menyalakan lentera-lentera kecil di setiap rumah warga, lalu mengajak anak-anak menari dan bermain. Ia bercerita tentang perjalanannya, tentang burung hantu dan anak kecil penjaga pelita. Orang-orang pun mulai tersenyum, dan tanpa mereka sadari, cahaya pun mulai muncul, bukan dari langit, tapi dari hati mereka sendiri. Beberapa hari kemudian, matahari akhirnya muncul kembali. Desa bersorak. Tapi kali ini, Abu Nawas hanya tersenyum kecil. Ia tahu, bahkan tanpa sinar matahari pun, cahaya tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tersembunyi, menunggu ditemukan dalam tawa, harapan, dan kebaikan kecil yang menyala dari satu hati ke hati lainnya. Perjalanannya memang tak menangkap cahaya seperti yang dibayangkan, tapi ia pulang dengan pelajaran yang lebih terang dari cahaya manapun. Begitulah, kisah Abu Nawas dalam perjalanannya menangkap cahaya. Sebuah pencarian yang membawanya menemukan makna sesungguhnya dari terang. Bukan sekadar sinar, tapi harapan dan kehangatan dalam hidup manusia. Kisah cerita Abu Nawas selanjutnya sepasang sepatu berbicara. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas berjalan dengan riang menuju pasar. Ia mengenakan jubah usangnya yang sudah bertambal di sana-sini, dan tentu saja, sepasang sepatunya yang tua dan compang-camping. Namun, yang membuat orang-orang heran adalah kebiasaannya berbicara sendiri sambil menunduk ke arah sepatunya. "Tenang, tenang, kalian akan segera diganti dengan sepatu baru. Sabar ya," katanya sambil tersenyum. Penduduk yang melihatnya hanya bisa menggeleng kepala. Abu Nawas memang semakin aneh, gumam mereka. Tingkah Abu Nawas itu ternyata bukan tanpa alasan. Beberapa hari sebelumnya, ia datang ke toko sepatu milik seorang saudagar kaya yang terkenal pelit dan sombong. Abu Nawas melihat-lihat sepatu di sana, lalu berkata lantang, "Wahai sepatuku yang malang, lihatlah. Sepatu-sepatu di sini begitu cantik dan mewah. Apakah kalian ingin tinggal di sini?" Para pembeli tertawa geli, tapi si saudagar malah marah. "Hei Abu Nawas, jangan membuat gaduh di tokoku. Kalau kau tak mampu beli, jangan banyak bicara," hardiknya kasar. Namun, seperti biasa, Abu Nawas tidak marah. Ia justru tersenyum lebar dan menjawab dengan santai, "Wahai Tuan Saudagar, aku sedang berdiskusi dengan sepatuku, bukan denganmu." Kemudian ia pura-pura mendengarkan sepatunya berbicara, lalu berkata, "Oh, kalian ingin bicara langsung dengan raja? Baiklah, akan kubawa kalian ke istana." Orang-orang yang melihat tingkahnya tertawa, tetapi juga penasaran, apa sebenarnya yang direncanakan Abu Nawas? Keesokan harinya, Abu Nawas benar-benar datang ke istana dengan sepatunya yang sudah bolong. Ia menghadap sang raja dengan raut wajah serius. "Tuanku," katanya sambil membungkuk hormat, "hamba datang membawa pesan penting dari sepasang sepatu." Raja yang sudah terbiasa dengan kelucuan Abu Nawas tertawa geli, tapi mempersilakannya berbicara. "Lanjutkan, Abu Nawas. Apa yang ingin dikatakan sepatu itu?" tanyanya dengan senyum lebar. Dengan penuh gaya dramatis, Abu Nawas berlutut dan mendekatkan telinganya ke sepatunya, lalu mengangguk-angguk dan berkata, "Yang mulia raja, sepatu hamba mengeluh karena ia dipaksa terus bekerja tanpa henti.
Mereka meminta libur, atau paling tidak, tubuh baru agar bisa terus mengabdi melindungi kaki hamba dalam tugas-tugas yang mulia. Sang raja tertawa terbahak-bahak mendengar cerita itu. Namun ia tahu, di balik semua lelucon Abu Nawas, selalu tersimpan pesan yang dalam. "Baiklah, Abu Nawas," jawab sang raja sambil tertawa. "Karena sepatu tuamu sudah terlalu lelah dan setia bekerja, aku perintahkan bendahara istana untuk memberimu sepasang sepatu baru, dari kulit terbaik di kerajaan." Mendengar itu, Abu Nawas membungkuk hormat. "Terima kasih, tuanku. Sepatu hamba pasti akan menangis haru bila mendengarnya." Namun, kisah ini belum selesai. Kabar tentang sepatu berbicara itu menyebar ke seluruh penjuru kota. Banyak orang datang ke toko saudagar pelit tempat Abu Nawas dulu membuat ulah. Mereka semua ingin melihat sepatu yang bisa bicara. Saudagar itu bingung dan marah. Ia merasa dipermalukan karena Abu Nawas justru mendapatkan sepatu baru dari raja, bukan darinya. Ia kemudian datang ke rumah Abu Nawas dengan maksud mengejek. "Wahai Abu Nawas, apakah sepatumu yang baru juga bisa bicara?" tanyanya dengan nada menyindir. Abu Nawas tidak tersinggung sedikit pun. Ia justru menjawab, "Oh tentu, sepatu ini sekarang tidak hanya bisa bicara, tapi juga bisa bernyanyi. Setiap malam ia bersyukur karena akhirnya tidak dipaksa tinggal di tokomu yang pengap dan penuh keluhan." Si saudagar hanya bisa cemberut dan pulang dengan kesal. Sementara itu, Abu Nawas kembali duduk di depan rumahnya, berbicara lembut dengan sepatunya yang baru. Sejak hari itu, anak-anak di Baghdad suka bermain pura-pura berbicara dengan sepatu mereka. Mereka tertawa dan belajar satu hal penting, bahwa dengan kecerdikan, kebaikan, dan sedikit humor, kita bisa mengubah ejekan menjadi hadiah, dan menjadikan masalah sebagai cerita yang menghibur. Pesan moral. Terkadang, suara hati bisa terdengar lebih lantang ketika disampaikan dengan cara yang lucu dan cerdas. Dan seperti Abu Nawas, kita bisa mengubah kesulitan menjadi keajaiban dengan sedikit imajinasi. Kisah selanjutnya di balik kelopak mawar. Pada suatu pagi yang indah di kota Baghdad, matahari bersinar lembut seperti senyum ibu kepada anaknya. Burung-burung bernyanyi ceria, dan angin bertiup pelan membawa wangi bunga dari taman istana. Di tengah suasana damai itu, Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya sambil memandangi setangkai mawar merah di tangannya. "Indah sekali bunga ini," gumam sang raja, "tapi, apa ya, yang tersembunyi di balik kelopaknya?" Tiba-tiba, muncul ide cemerlang di benaknya. Ia ingin membuat sayembara untuk rakyatnya. Raja ingin tahu siapa yang bisa membalik kelopak mawar tanpa merusaknya sedikit pun. Wah, tantangan ini tidak main-main. Tak lama kemudian, pengumuman pun disebar ke seluruh penjuru kota oleh pengawal kerajaan. Barang siapa bisa membalik kelopak mawar tanpa merusaknya, akan diberi hadiah besar oleh baginda raja. Rakyat Baghdad pun heboh. "Ah, muda itu," kata seorang tukang kebun sambil membawa gunting kecil. "Ini pasti soal sihir," seru seorang dukun sambil membawa tongkat. "Biar aku coba dengan kaca pembesar," ujar seorang ilmuwan tua. Tapi apa yang terjadi? Semua gagal. Kelopak mawar itu begitu halus dan rapuh. Begitu disentuh, langsung sobek. Begitu ditiup, malah rontok. Bahkan si tukang sihir hanya bisa membuatnya melayang, tapi tak bisa membalik satu kelopak pun. Sementara itu, di sebuah rumah kecil di pinggir kota, tinggal seorang pria lucu dan cerdas bernama Abu Nawas. Ia terkenal karena kecerdikannya, tapi juga karena suka bermain kata-kata. Ketika mendengar tantangan dari raja, ia hanya tertawa pelan. Membalik kelopak mawar tanpa merusaknya? Wah, ini bukan urusan tangan, ini urusan akal," katanya sambil mengelus janggut. Abu Nawas pun memetik setangkai mawar dari taman belakang rumahnya. Ia tak membawa alat apapun, hanya bunga dan senyuman. Dengan percaya diri, ia melangkah menuju istana. Sesampainya di sana, rakyat sudah berkumpul menunggu. Raja pun duduk dengan penasaran. "Abu Nawas," kata Raja Harun, "bisakah kau membalik kelopak mawar ini tanpa menyentuhnya, tanpa merusaknya, dan tanpa alat?" Abu Nawas membungkuk sopan. "Izinkan hamba menjawab, Baginda. Tapi, bolehkah saya bertanya satu hal terlebih dahulu?" "Tentu," jawab Raja. "Apakah Baginda tahu apa yang ada di balik kelopak mawar ini?" tanya Abu Nawas sambil mengangkat bunganya. Raja berpikir sejenak, lalu berkata,
Tentu saja tidak. Hanya kelopak-kelopak merah itu yang terlihat. Abu Nawas tersenyum, kalau begitu, mari kita balik kelopak mawar ini dengan pikiran kita sendiri. Semua orang terdiam. Anak-anak yang ikut menyaksikan acara itu mulai berbisik heran. Apa maksudnya? Dia main-main, ya? Seru juga. Abu Nawas memejamkan matanya. Ia berkata pelan, seperti sedang membacakan puisi. Di balik kelopak mawar, ada cinta yang belum terucap. Ada harapan yang menanti musim. Ada tangis bahagia dari tanah yang menyiramnya. Dan ada kerinduan taman pada musim semi. Suasana menjadi sunyi. Bahkan burung-burung pun seolah berhenti berkicau, mendengarkan kata-kata yang indah itu. Raja Harun menatap Abu Nawas, matanya berkaca-kaca. Engkau tidak menyentuh kelopaknya. Tapi kau telah membalik maknanya, ucap sang raja lirih. Engkau tidak merusaknya. Tapi kau membuat kami semua melihat isinya. Anak-anak mulai bertepuk tangan. Mereka tersenyum dan menatap mawar itu seolah-olah bunga itu sedang berbicara pada mereka. Raja pun berdiri dan berkata, hadiah untuk Abu Nawas. Tapi lebih dari itu, biarlah kisah ini menjadi dongeng bagi anak-anak di seluruh Baghdad. Dan sejak hari itu, setiap malam, para ibu di Baghdad menceritakan kisah tentang Abu Nawas dan kelopak mawar. Mereka mengajarkan bahwa tidak semua hal bisa diselesaikan dengan kekuatan. Kadang, jawaban terbaik datang dari hati dan imajinasi. Pesan moral. Keindahan sejati tak selalu terlihat oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh hati dan dipahami oleh pikiran. Kadang, hal yang paling lembut justru bisa mengajarkan kekuatan terbesar, berpikir dan merasakan. Abu Nawas jadi tukang cat. Di suatu pagi yang terik di kota Baghdad, matahari bersinar garang di langit tanpa awan. Jalanan ramai dipenuhi pedagang, unta, anak-anak yang bermain, dan suara lantang dari para penjajah makanan. Di antara keramaian itu, berjalanlah seorang pria dengan sorban kusut dan sandal yang sudah miring. Dialah Abu Nawas, si cerdik yang sering membuat orang tertawa sekaligus geleng kepala. Perutnya berbunyi nyaring, seolah ikut protes karena sudah 3 hari hanya diisi angin dan harapan. Wahai perutku, bersabarlah sedikit lagi, kata Abu Nawas sambil menepuk-nepuk perutnya pelan. Barangkali nasib baik sedang menunggumu di tikungan. Tak lama kemudian, langkahnya terhenti di depan papan pengumuman besar bertuliskan. Dicari tukang CT. Untuk mengecat dinding aula utama Istana Sultan. Upah besar. Makanan mewah. Buruan daftar di gerbang timur istana. Wajah Abu Nawas langsung bersinar. Wah! Ini dia rezeki yang kau tunggu-tunggu, wahai perut. Bahkan mungkin nanti kita bisa minta pencuci mulut. Tanpa pikir panjang, ia langsung menuju istana. Sesampainya di gerbang timur, ia melihat antrian orang-orang kuat dan tinggi besar yang membawa kuas sendiri-sendiri. Abu Nawas, yang bahkan belum pernah memegang kuas kecuali untuk menggoda kucing, merasa sedikit ragu, tapi hanya sebentar. Di depan pintu, ia disambut seorang pria tinggi berjubah coklat dengan kumis melintang dan wajah serius. Dialah kepala pengawas istana, yang sudah mulai bosan mewawancarai calon pekerja yang semuanya sama, kuat tapi bodoh, cepat tapi ceroboh. Kau tukang cat juga? Tanya sang pengawas dengan nada curiga. Wah, bukan cuma tukang cat, saya seniman cat, kata Abu Nawas santai. Saya pernah mengecat rumah kambing saya sampai Raja Kambing iri dan ingin pindah. Pengawas mengerutkan dahi. Kambing tidak punya raja. Itulah hebatnya cetan saya. Sampai ada kambing yang mengaku-ngaku jadi raja, jawab Abu Nawas sambil tersenyum penuh percaya diri. Karena sudah lelah menyeleksi banyak orang, pengawas akhirnya menyerah. Baiklah. Kamu ke bagian dinding aula utama bagian dalam. Tapi ingat, itu bagian yang paling penting. Jangan main-main. Abu Nawas diberi 1 ember cat, kuas besar, dan disuruh mulai bekerja. Tapi bukannya langsung mulai, ia malah duduk bersila di lantai, memandangi dinding kosong dengan serius, seolah sedang menatap kanvas karya seni. Gumamnya. Warna putih terlalu membosankan. Warna emas terlalu mencolok. Tapi warna, tak kasat mata, ya, itu dia.
Seorang pelayan istana lewat dan terkejut melihat Abu Nawas hanya duduk-duduk. "Tuan Abu, kenapa belum mulai mengecat?" tanyanya. Abu Nawas menoleh dengan tenang. "Saya sedang mengecat dengan warna paling mahal, warna tak terlihat. Tak semua orang bisa melihatnya, hanya mereka yang berhati bersih dan jujur." Pelayan itu mengangguk-angguk bingung. Tapi karena takut dianggap tidak jujur, ia tidak bertanya lagi dan segera pergi. Hari mulai sore. Abu Nawas berjalan ke kantor pengawas dan berkata, "Saya sudah selesai." Pengawas bangkit dari kursinya dan ikut ke aula. Begitu melihat dinding masih kosong, ia langsung melotot. Ini belum dicat sama sekali," teriaknya. "Ah, jangan begitu, Tuan," jawab Abu Nawas. "Itu sudah saya cat dengan warna yang hanya bisa dilihat oleh hati yang bersih. Mungkin Tuan terlalu sering marah, jadi tak bisa melihatnya?" Pengawas bingung dan merasa tersindir. Namun sebelum bisa membalas, terdengar suara gaduh. Sultan sendiri datang. "Apa kabar tentang dinding ajaib ini benar?" tanya Sultan penuh penasaran. Mereka semua masuk ke aula. Sultan berdiri di depan dinding, memandangnya dalam diam. "Ini dinding yang kau cat?" tanyanya. "Benar, Yang Mulia. Warna itu hanya bisa dilihat oleh orang jujur dan berhati bersih," jawab Abu Nawas, membungkuk hormat. Sultan menahan napas. Ia tidak ingin terlihat tak jujur di depan para menterinya. Maka ia berkata pelan, "Indah sekali, warna yang begitu lembut. Seperti angin musim semi." Menteri pertama langsung mengangguk cepat. "Benar, Yang Mulia. Saya juga melihatnya." Menteri kedua menambahkan, "Warnanya seperti cahaya bulan yang jatuh ke danau." Satu persatu mereka ikut memuji. Beberapa bahkan meneteskan air mata pura-pura, seolah tersentuh oleh kecantikan tak terlihat itu. Abu Nawas berdiri di pojokan, menahan tawa. Ia tak menyangka leluconnya akan sejauh ini. Namun malam harinya, seorang pelayan muda yang polos memberanikan diri bicara pada Sultan. "Yang Mulia, maafkan saya, dinding itu sebenarnya belum dicat sama sekali." Mata Sultan melebar. "Apa?" Keesokan paginya, Abu Nawas dipanggil menghadap Sultan. Ruangan terasa tegang. Para menteri berdiri diam, tak berani berkata apa-apa. "Abu Nawas," kata Sultan, "kau menipu kami semua?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Bukan menipu, Yang Mulia. Saya hanya menguji siapa saja yang jujur di istana ini." Hening. Para menteri saling melirik tak enak. Beberapa detik kemudian, Sultan tiba-tiba tertawa keras. "Hahaha. Kau memang luar biasa, Abu Nawas. Tapi kali ini, kau harus menyelesaikan tugasmu dengan sungguh-sungguh." "Dengan senang hati, Yang Mulia. Tapi, bolehkah saya makan dulu? Perut saya sudah terlalu lama mengandalkan warna tak kasat mata," kata Abu Nawas sambil memegang perutnya. Sultan tertawa lebih keras lagi. "Pelayan, siapkan makanan terbaik istana untuk Abu Nawas. Setelah itu, baru dia boleh bermain kuas." Dan begitulah, Abu Nawas akhirnya benar-benar mengecat dinding aula istana, dengan warna nyata kali ini. Tapi cerita tentang dinding tak terlihat itu menjadi bahan tertawaan dan pelajaran bagi semua orang di istana selama bertahun-tahun. Kisah Abu Nawas berikutnya, api tidak membakar. Di suatu pagi yang cerah di Baghdad, kota yang penuh dengan kisah dan keajaiban, seorang prajurit istana berlari terburu-buru menuju balairung kerajaan. Wajahnya pucat, napasnya tersengal-sengal, dan tangannya gemetar membawa gulungan surat. "Ampun, Tuanku Sultan. Ada berita besar," serunya sambil berlutut. Sultan yang sedang santai menyeruput tehnya langsung duduk tegak. "Apa yang membuatmu seperti melihat jin berkepala dua?" tanya Sultan dengan nada curiga. "Telah ditemukan seseorang yang mengaku bisa menyalakan api, tapi tidak membakar apapun, bahkan daun kering." "Apa? Api yang tidak membakar? Itu sihir atau lelucon murahan?" seru Sultan sambil mengerutkan kening. "Hamba tidak tahu, Tuanku. Tapi orang itu menyebut namanya Abu Nawas." Sultan pun memerintahkan agar Abu Nawas dipanggil segera ke istana. Tak lama kemudian, datanglah Abu Nawas dengan wajah santai seperti biasa, memakai jubah usangnya dan senyum jahil di wajahnya. "Abu Nawas,
Benarkah kau mengaku memiliki api yang tidak membakar? Tanya Sultan. Benar, tuanku, jawab Abu Nawas sambil membungkuk. Bahkan api ini bisa menari-nari di atas kertas dan daun tanpa melukai sehelai pun. Kalau begitu, buktikan di depan kami sekarang juga, perintah Sultan dengan mata menyipit. Abu Nawas meminta seikat daun kering, selembar kain halus, dan sepotong kayu. Ia juga meminta sebuah tungku kecil dan sebotol minyak zaitun. Semua penasaran, bahkan para menteri berdiri dari kursinya. Abu Nawas pun mulai menyiapkan pertunjukannya. Wahai hadirin yang terhormat, katanya sambil menuangkan minyak ke tungku, kalian akan menyaksikan api yang menyala, tapi tak membakar. Ia menyalakan api dengan kayu, lalu meletakkan daun kering dan kain di dekatnya. Semua menahan napas. Tapi api itu hanya menari dengan lembut, tak menyentuh daun atau kain. Sultan mengerutkan alis. Itu cuma api biasa. Kau meletakkan daun dan kainnya jauh dari nyala. Abu Nawas tersenyum. Tapi api tetap menyala, bukan? Dan daun tidak terbakar. Bukankah itu yang tuanku minta? Api yang tidak membakar? Para menteri mulai saling memandang. Sebagian tertawa, sebagian mengangguk-angguk. Kau memainkan kata-kata, Abu Nawas, ujar Sultan sambil tertawa geli. Saya hanya menjawab dengan logika, tuanku. Api itu nyata. Tapi saya tak pernah bilang apinya akan menyentuh atau membakar. Tiba-tiba salah satu menteri yang terkenal suka menyela berkata, itu cuma akal-akalan. Kalau berani, taruh daun itu langsung ke api, baru kita lihat siapa yang pintar. Abu Nawas memandangnya dengan senyum licik. Kalau begitu, kenapa bukan Anda yang menunjukkan api yang bisa membakar tanpa disentuh? Sultan tertawa keras. Ia bangkit dari singgasananya dan mendekati Abu Nawas. Kau memang licik seperti biasa. Tapi jawabanmu penuh kecerdikan. Aku puas. Terima kasih, tuanku. Mungkin sesekali, istana butuh api yang tak membakar, tapi bisa menerangi pikiran, jawab Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Sejak hari itu, kisah tentang api yang tidak membakar menjadi bahan tertawaan dan renungan di seluruh Baghdad. Dan Abu Nawas, seperti biasa, pulang dengan perut kenyang dan kantong penuh, tanpa perlu menyalakan api sedikit pun. Kisah Abu Nawas selanjutnya kotak hitam yang misterius. Pada suatu pagi yang cerah, seorang penggali taman istana menemukan sebuah benda aneh terkubur di bawah pohon delima. Benda itu adalah kotak hitam kecil, tak lebih besar dari kepala kambing, tapi begitu kokoh dan berat. Tak ada kunci, tak ada engsel, dan permukaannya mengkilap seperti batu oniks. Dengan segera, berita penemuan itu sampai ke telinga Baginda Harun ar-Rasyid. Bawa kemari kotak itu, perintah Baginda dengan suara berwibawa. Para pengawal mengangkatnya ke istana dengan hati-hati, dan semua penasihat kerajaan berkumpul untuk melihat benda yang misterius itu. Sang penasihat utama berkata dengan dahi berkerut, "Tuanku, ini pasti peninggalan zaman kuno. Siapa tahu, ini mengandung sihir atau kutukan." Kutukan? Baginda mengernyit, lalu menatap ke seluruh ruangan. Di mana Abu Nawas? Tak lama kemudian, Abu Nawas datang sambil membawa sebuah panci kosong dan serbet di pundaknya. Apakah tuanku hendak memasak sarapan misterius? Katanya sambil melihat kotak hitam di atas meja kerajaan. Baginda tersenyum tipis. Tidak, Abu Nawas. Kami menemukan kotak ini. Tak bisa dibuka, tak bisa diguncang, dan tak ada yang tahu isinya. Semua penasihatku gagal menebaknya. Abu Nawas mengelilingi kotak itu, mengamatinya dari segala sisi. Ini bukan sekadar kotak. Ini adalah teka-teki, gumamnya. Lalu ia mengetuk-ngetuk kotak itu dengan jari. Tidak berbunyi. Tidak retak. Tapi, kenapa warnanya hitam pekat? Baginda mencondongkan tubuh. Apa menurutmu ini berbahaya? Abu Nawas mengangkat bahu. Itu tergantung. Apakah tuanku takut pada sesuatu yang tidak diketahui? Siapa yang tidak takut pada hal yang misterius? Kalau begitu, ujar Abu Nawas sambil tersenyum licik, izinkan hamba membuka kotak ini dengan cara paling aman. Dan bagaimana itu caranya? Tanya Baginda. Dengan membiarkan orang lain membukanya dulu. Keesokan harinya, Abu Nawas mengadakan pertunjukan di halaman istana.
Ia mengundang seluruh rakyat untuk menyaksikan pembukaan kotak hitam penuh rahasia. Di tengah lapangan, kotak itu diletakkan di atas meja. Abu Nawas berdiri di sampingnya dengan wajah penuh serius. Bahkan badut istana pun ikut diam. "Wahai rakyat Baghdad," seru Abu Nawas, "di hadapan kalian ada kotak hitam yang mungkin berisi harta, kutukan, atau hanya debu dari sandal tua." Semua menahan napas. "Tapi ingat," lanjutnya, "barang siapa yang membukanya, akan mengungkap rahasia terbesar kota ini, dan mungkin juga rahasia dirinya sendiri." Satu persatu rakyat diminta mendekat dan menyentuh kotak itu. Tapi tak satu pun berhasil membukanya. Hingga akhirnya Abu Nawas berkata, "Sekarang, aku akan membukanya dengan kunci paling hebat," kata-kata. Ia mendekat ke kotak dan berbisik pelan, "Hai kotak, dengarlah, aku tidak akan memaksamu. Tapi jika kau ingin tertawa, bukalah sedikit saja." Tiba-tiba, klik! Sebuah celah muncul. Semua orang berteriak kaget. Abu Nawas membuka kotak itu perlahan. Isi kotak itu membuat semua terdiam. Bukan emas. Bukan pusaka. Tapi, sebuah cermin kecil dan secari kertas tua. Di kertas itu tertulis, "Ketika manusia takut pada yang tidak mereka ketahui, mereka mengunci akalnya sendiri. Dan ketika mereka berani tertawa pada ketakutannya, maka segala kotak pun bisa terbuka." Abu Nawas tertawa ringan. "Lihatlah, tuanku. Kotak ini bukan untuk menyimpan benda, tapi untuk menguji isi hati dan pikiran." Baginda membaca tulisan itu perlahan, lalu tersenyum lebar. "Kau benar, Abu Nawas. Kadang yang paling misterius bukanlah apa yang ada di dalam kotak, tapi apa yang ada di dalam diri kita." Sebagai penghargaan atas kecerdikannya, Baginda memberikan Abu Nawas hadiah istimewa, sebuah kotak hitam yang sama, tapi kosong, untuk diisi dengan apapun yang Abu Nawas suka. Dan setiap kali ada orang datang padanya membawa masalah, Abu Nawas akan menunjuk kotak itu sambil berkata, "Cobalah lihat ke dalamnya. Mungkin masalahmu hanya karena kau terlalu takut untuk membukanya." Dan siapapun yang mengintip ke dalam, akan melihat wajah mereka sendiri di dalam cermin kecil itu. Begitulah kisah kotak hitam yang misterius, di mana Abu Nawas sekali lagi menunjukkan bahwa kecerdasan bukan hanya soal logika, tapi juga soal keberanian untuk tertawa, bahkan pada hal yang paling tidak dimengerti.